Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Lena. Saya Jessica Jan Aventa dengan NIM 20210121004. Kali ini di UTS Analisa dan Sistem Perancangan Sistem Informasi, saya akan menjelaskan tentang diagram DFT dari satu kasus soal. Saya dari sistem informasi 1/3, dan ini soalnya. Sebentar, saya share screen dulu. Nah, pertama-tama di sini dikasih soal kasus analisa tentang sistem informasi tabungan di BPR. Nah, di sebuah BPR baru saja membuka cabang yang baru dengan 4 karyawan dengan tujuan sebagai berikut. Nah, karyawan pertama ini ada customer service, yang karyawan kedua ada teller, karyawan ketiga ada back office, karyawan keempat ada kepala cabang. Lalu ada prosedur pelayanannya untuk supaya kita buat tabungan di BPR itu nyaman. Nah, lalu ada pertanyaan, buatlah rancangan diagram DFT, yaitu ada diagram konteks, diagram zero, dan diagram detail. Saya akan menjelaskan diagram-diagram yang ada di sini sesuai pertanyaan berikut ini. Yang pertama di situ ada diagram konteks. Di diagram konteks ini kita buatkan namanya sistem informasi tabungan di BPR. Nah, di BPR tabungan ini, di sistem informasi ini ada kepala cabang. Nah, di kepala cabang ini juga ada manajemennya, ada tellernya, ada customer service, dan back office. Kalau kita buat sistem informasi tabungan di BPR ini, nggak mungkin kan kalau nggak ada nasabahnya. Jadi akhirnya kita langkah pertama itu dari nasabah. Nah, nasabah yang pertama ini nasabah ini memberikan data nasabahnya ke customer service. Lalu customer service memberikan info nasabah ke teller. Nah, dan memberikan juga ke back office supaya laporan nasabah barunya ini dilaporkan ke kepala cabang dan ke manajemennya. Nah, lalu nasabah ini memberikan setoran awal ke teller. Nah, dari teller ini diverifikasi, back office itu memverifikasi data. Lalu diterima oleh kepala cabang data transaksinya dan manajemen juga. Nasabah itu memberikan setoran awal dan akhirnya setoran awal ini diberikan pada teller. Dari teller ini, akhirnya teller mencetak buku tabungan ke nasabah dan akhirnya menjadi rekening. Dan kepala cabang ini memberikan kebijakan kepada bank dan aturan-aturan apa yang harus kita lakukan di saat kita membuka buku tabungan di BPR ini. Lalu berikutnya ada diagram zero. Di diagram zero ini, kan tadi dari laporan nasabah baru, karena nasabah itu baru buka tabungan di BPR. Nah, ada laporan nasabah baru, yaitu yang level 1 ini, proses pertama ini, yaitu membuka rekening baru. Nah, membuka rekening baru ini ada nasabah dan customer service di atas. Lalu si nasabah ini memberikan setoran. Dan akhirnya info setoran ini di-input. Nah, lalu membuka rekening baru ini, nasabah punya data nasabahnya, dan customer service juga harus punya data nasabah. Nah, si customer service ini memberikan informasi nasabah. Informasi nasabah ini diberikan ke penyetoran tabungan, dan di penyetoran tabungan ini ada teller. Penyetoran tabungan ini memberikan info nasabah. Nah, dari info setoran ini yang tadi udah di-input, masuk ke penyetoran tabungan dan diberikan kepada teller, yaitu setoran. Akhirnya mereka mencetak tabungan. Nah, di cetak tabungan ini, akhirnya kita menginput sebuah rekening tabungan. Lalu kita turun info nasabah ini ke level 3. Ada penyimpanan data transaksi. Nah, dari penyimpanan data transaksi ini, rekening tabungan ini masuk ke penyimpanan data transaksi yang akan diawasi dengan back office, kepala cabang, dan manajemen. Nah, basic back office ini memberikan data transaksi ke penyimpanan data transaksi, verifikasi data, dan laporan harian, dan diberikan kepada kepala cabang dan manajemen.
karena mereka tuh di atasnya back office, jadi mereka harus tahu semuanya, dimulai dari laporan harian, data transaksi, laporan nasabah baru. Akhirnya dari penyimpanan data transaksi ini kita membuatlah input data transaksi dan laporan nasabah baru. Lalu lanjut dari diagram zero ini kita pecah dulu dari proses 1. Jadi ada diagram detail level 1 proses 1. Di diagram detail level 1 proses 1 ini ada yang namanya tadi dari diagram zero ini ada laporan nasabah baru nih. Hasil laporan nasabah baru. Lalu level 1 ke proses 1 nomor 1 itu ada proses memasukkan nasabah. Proses memasukkan nasabah ini ada nasabah dan customer service. Nasabah ini memberikan data nasabah dan diterima oleh customer service. Lalu nasabah ini membuat setoran ke pemasukan, proses pemasukan nasabah ini akhirnya menginput info setoran dan jadi setoran. Lalu setelah proses pemasukan nasabah itu harus ada proses mengedit data nasabah. Nah, proses mengedit data nasabah itu mendapatkan informasi nasabah dan memberikan ke customer service. Nah, dari customer service itu turun lagi kita ke data nasabah ini turun ke proses penghapusan data nasabah. Nah, proses penghapusan data nasabah ini dari nasabah ini menerima informasi nasabah bila ada yang salah, dia menulis dari awal itu salah, jadi dia bisa dibenerin, dihapus, dan bisa diedit. Nah, dari proses penghapusan data nasabah ini diberikan kepada proses verifikasi data nasabah. Dari data nasabah ini, basic customer service ini memberikan informasi nasabah ke proses verifikasi data nasabah, dan akhirnya verifikasi data nasabah ini menginput info nasabah. Nah, kita lanjut ke diagram detail level 1 proses 2 dari diagram zero. Nah, dari diagram zero ini ada informasi nasabah. Kan tadi kita dari level 1 ini, proses 1 ini dapat info nasabah nih. Di info nasabah ini, lalu kita lanjutin ke level 1 proses 2. Di info nasabah ini ada proses penyetoran tabungan. Di proses penyetoran tabungan ini ada teller. Tadi dari info nasabah itu kan, nasabah itu sudah memberikan info setoran. Akhirnya setoran itu masuk ke teller. Jadi akhirnya info nasabah dan setoran ini masuk ke dalam teller. Kita turun ke bawah, ada proses edit transaksi. Nah, di proses edit transaksi ini, teller ini memberikan setoran dan info nasabah ke proses edit transaksi, lalu info nasabah ini di-input kembali. Nah, kita turun di proses validasi transaksi. Nah, di validasi transaksi ini tuh, dia memvalidasi info-info nasabah, dan info nasabah yang di-input juga, dia validasi transaksi. Lalu dia proses ke dalam cetak tabungan. Di cetak tabungan ini, teller mencetak tabungan dan berakhir menjadi rekening tabungan. Inputnya jadi akhirnya ada rekening tabungan di dalam tabungan di BPR. Lalu kita pindah ke diagram terakhir. Diagram detail level 1 proses 3 dari diagram zero. Nah, habis dari membuka rekening tabungan nih, kan ada info nasabah juga. Nah, kira rekening tabungan dan info nasabah ini masuk ke proses masuk data transaksi, dan proses masuk data transaksi ini ada info nasabah, dan rekening tabungan ini masuk ke back office. Nah, info nasabah ini masuk ke proses edit data transaksi. Nah, di edit data transaksi ini, tadi back office tadi memberikan laporan nasabah baru, dan memberikan laporan harian, memberikan data transaksi, dan memberikan verifikasi data. Nah, akhirnya proses edit transaksi ini menginput data transaksi, laporan harian, laporan nasabah baru, dan verifikasi data seharusnya. Saya lupa. Jadi, tadi saya tambahin. Akhirnya terus, lalu di proses 3 ini, proses 3 ini, ada proses hapus data transaksi. Nah, proses hapus data transaksi ini ada data transaksi, laporan harian, dan laporan nasabah baru ini masuk ke back office. Dan back office ini, dari back office ini, si data transaksi, laporan harian, dan nasabah baru ini masuk ke proses penyimpanan data transaksi. Dan proses penyimpanan data transaksi ini memberikan kepada kepala cabang dan manajemen
agar mereka bisa memantau data transaksi, laporan harian, dan laporan nasabah baru di bank, dan supaya tidak terjadi kekacauan. Akhirnya data transaksi, laporan harian, laporan nasabah baru itu kepala cabang dan manajemen yang pegang, dan rekening tabungan dan info nasabah mereka harus mengerti. Sekian dan terima kasih. Maaf bila ada kata-kata yang salah, dan maaf bila diagramnya kurang detail karena juga agak lumayan susah sih. Ini yang bisa saya berikan kepada Ibu. Sekian dan terima kasih.